Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda Lumajang, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bertemu kembali di sebuah acara yang luar biasa, Motivasi Generasi Z. Ya, sebenarnya motivasi ini tidak hanya untuk kalangan muda. Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkannya, mempraktekannya, menikmatinya. Mungkin ada edukasi bagus untuk kita. Apalagi di momen-momen yang luar biasa ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang sekarang lagi kita rasakan bersama, tentang adanya musim pandemi corona ini. Kemudian kita dengar kemarin di kota yang kita cintai, Lumajang ini, yaitu erupsi Gunung Semeru. Kemudian kita dengar kembali di berita-berita hampir 20 hari ini di bulan Januari. Berdasarkan data laporan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, ada 169 bencana atau musibah yang ada di Indonesia ini. Maka kemudian kita sebagai seorang manusia kadang muncul rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Itu adalah hal yang wajar ada pada diri kita sebagai manusia. Maka sobat muda, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini kita akan belajar bersama gimana kita meraih ketenangan batin. Kita menerima takdir yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita, apakah itu bentuk ujian, yaitu musibah yang terjadi pada diri kita atau masyarakat kita, dan kemudian khususnya negara yang kita cintai ini, karena bencana ini hampir merata. Saudara kita yang di Kalimantan Selatan, di Sulawesi, kemudian di Jawa Barat, dan banyak tempat. Kemudian yang kemarin terbaru Sriwijaya Air baru aja terangkat, baru ketemu kotak hitamnya. Itu kadang-kala kita sebagai manusia sering muncul was-was atau khawatir. Emosi muncul, kita takut, ada apa ini? Gitu ya sobat muda sekalian. Maka sobat muda Lumajang, Bapak Ibu sekalian, di motivasi kali ini bersama Radar Semeru TV, kita berharap bisa memberi salah sekelumit solusi edukasi gimana hati kita ini kembali tenang. Sobat muda, ketika muncul berita-berita itu, dan kemudian apalagi kita yang terdampak, kita patut merasakan duka cita kepada saudara kita yang di Kalimantan Selatan yang banjirnya hingga 3 meter menggenangi hampir 10 kabupaten, kemudian di gempa di Sulawesi dan seterusnya. Maka kita pun juga sebagai manusia, sebagai saudara sebangsa merasakan gimana rasa pedih itu. Maka kita yang ada di sini, yang dalam kondisi aman, mari kita upayakan minimal 2 hal, katanya Umar bin Khattab. Ketika ada sebuah bencana alam, gempa, kemudian banjir, atau apapun itu, maka Umar bin Khattab memberi surat kepada semua gubernurnya yang ada ketika itu. Yang pertama, beliau ngasih saran kepada gubernurnya sama warganya adalah untuk taubatan nasuha. Karena apa yang terjadi ini adalah dampak dari tingkah laku kita sebagai manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kerusakan yang terjadi di apa yang pada diri kita adalah akibat ulah tangan kita sendiri sebagai manusia. Maka ini menjadi evaluasi diri, muhasabah bagi kita. Maka kemudian Umar bin Khattab memerintahkan yuk segera taubat, istighfar yang banyak. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh beliau adalah bagi yang selamat bantu sedekah buat beliau-beliau saudara kita sebangsa se-Indonesia ini, untuk hati kita, nurani kita untuk beliau yang sedang mengalami musibah. Maka sobat muda sekalian, itulah sarannya Umar bin Khattab ketika terjadi sebuah musibah di sebuah negara, di sebuah negeri. Mari kita muhasabah diri, istighfar, taubatan nasuha. Kemudian yang kedua, kita lakukan sedekah, bantu saudara kita.
Maka bagi kita yang berikutnya adalah yang ketiga, bagi masyarakat yang dalam kondisi aman, kita yang ada di Lumajang, walaupun Lumajang dalam kondisi juga siaga, kemarin erupsi Semeru, kemudian erupsi Semeru yang kedua, lahar dingin turun, maka sahabat muda sekalian, bagaimana kita menenangkan batin kita terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Sobat muda, di kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana. Di otak manusia ini ada pembagiannya. Ada minimal 4 pembagian. Yang pertama, zona nyaman. Kita merasa nyaman saat kondisi memang nyaman, gitu nggih. Kita merasa nyaman. Kemudian yang kedua adalah zona takut atau zona ini adalah emosi manusia ketika muncul sesuatu yang tidak nyaman adalah takut. Ini zona takut. Kemudian yang ketiga adalah sahabat sekalian adalah zona belajar. Dengan adanya kejadian ini apa yang bisa kita ambil ibrahnya dan apa yang bisa kita pelajari. Dan baru zona yang keempat adalah zona bertumbuh. Bagaimana dengan kondisi ini kita terus bertumbuh, memperbaiki diri sehingga kita terus maju, tidak terpuruk dengan kondisi yang sudah ditakdirkan Tuhan, sudah ditakdirkan Allah bagi kita. Itu sahabat muda Lumajang yang akan kita bahas berikutnya. Sobat muda Lumajang, masih bersama Radar Semeru TV. Sahabat sekalian, Bapak Ibu, setelah kita memahami bahwasanya apa yang terjadi ini adalah bisa jadi yang pertama adalah musibah, yang kedua ini ujian. Apakah ujian ataukah musibah? Tidak perlu kita tanyakan. Kalau kita menganggap ini ujian, kadangkala kita, habis ini aku lulus gitu. Kadangkala kita merasa tinggi hati. Kalau ini musibah, ya bisa jadi itu menjadi evaluasi bagi kita semua. Masih ingatkah kita ketika dulu di SMA atau di SMP, di SD atau saat kita kuliah juga, guru kita kemudian memberi sebuah, dosen kita termasuk memberi sebuah soal atau ujian. Pertanyaannya yang menarik adalah ujian atau soal itu UN, kemudian skripsi atau apakah itu? Apakah itu yang pertama adalah azab? Yang kedua itu ujian? Kalau azab berarti memang persepsi kita menganggap bahwasanya dengan adanya UN ini kita diazab gitu ya. Diazab oleh guru kita. Sing gak sinau ya wis ben tambah nemen gitu ya. Kemudian yang kedua, ya memang ini ujian untuk naik level. Nah, bagi yang belajar, dia menganggap ini adalah ujian untuk naik level karena dia sudah siap. Tapi bagi yang tak siap, dia main-main, suka bolos ya, kayak zaman dulu saya mungkin termasuk yang senengannya bolos ketika besoknya ternyata hari ini tidak belajar, besoknya ada ujian sekolah atau ulangan, apa yang terjadi? Seolah-olah guru saya ngasih azab gitu. Itulah sudut pandang kita sebagai siswa. Apakah saya kena azab atau yang kedua diuji? Yang menarik ketika kita bertanya kepada guru kita, Bapak Ibu guru, Pak dosen, Bu dosen, jenengan ini ngasih ujian atau ulangan ini kira-kira tujuannya apa? Maka beliau akan menjawab dengan bijak, tujuanku karena cinta. Bagi yang tidak belajar, dengan adanya ulangan ini, dia akhirnya mengevaluasi diri. Oh, kenapa aku kemarin bolos? Nah, itu poin nomor pertama. Bagi yang sudah siap, dia baik, rajin masuk sekolah, maka sesungguhnya dia mendapatkan ujian. Sesungguhnya terserah muridku, apakah dia menganggap ini azab, istilahnya hukuman dariku. Yang kedua ini ujian, sesungguhnya itu adalah cinta. Maka sobat sekalian,
yang terjadi saat ini, Kalimantan Selatan, Sriwijaya Air, Sulawesi, di Aceh, dan hampir merata secara nasional, termasuk kota kita tercinta erupsi, sesungguhnya itu adalah cintanya Allah kepada kita. Karena cinta ini dari Allah, sahabat muda, mari pikiran kita tenangkan. Oh, ini cintanya Allah. Ketika ini cintanya Allah, maka yang terjadi adalah motivasi untuk terus bertumbuh baik. Dampak corona yang sejak bulan Februari sampai hampir 1 tahun ini, ekonomi menurun gitu kan. Kemudian kita melihat saudara kita ada yang banyak yang di PHK. Kemudian ada yang sakit kena COVID. Sama Allah ada yang ditakdirkan meninggal dunia. Dan ada yang sembuh dan sebagainya. Sesungguhnya itu adalah cinta Allah kepada umat ini. Bagi yang satunya itu bisa jadi ujian. Bagi sisi yang lain ini adalah evaluasi diri untuk muhasabah. Maka husnudzonnya kita, apapun yang terjadi di dunia ini adalah cinta Allah kepada kita. Yang pertama untuk evaluasi diri kita, yang kedua adalah untuk naik level kita. Itu sobat muda sekalian. Maka sobat muda, kita yang saat ini sehat, alhamdulillah sehat. Terus kita jaga kesehatan. Kemudian kita doakan saudara kita yang positif COVID, yang sedang sakit, kita doakan segera sembuh. Kita yang sehat jaga prokes, jaga kesehatan. Kemudian saudara kita yang kena dampak musibah, kita doakan beliau sabar. Kita yang sehat, bila ada keluangan rezeki, beri bantuan. Kemudian mari yang makin muda ini, yang masih sehat ini, kita jaga kesehatan ini, sehingga kita bisa memberikan kebaikan kepada saudara kita yang terdampak. Apakah di erupsi Semeru ataukah yang lainnya. Maka bagi yang sehat seperti kita, kadang-kala muncul rasa khawatir. Termasuk COVID, termasuk musibah, atau apapun itu. Apalagi musim hujan ini, Masya Allah ya, curah hujannya tinggi. Menurut BMKG itu curah hujannya luar biasa tinggi. Maka kemudian yang harus kita lakukan supaya hati kita tenang. Karena begini sahabat, sesuatu di luar kita itu tidak bisa kita kontrol. Contoh, hujan itu tidak bisa kita kontrol. Ya namanya hujan. Sudah ditakdirkan Tuhan turun. Kemudian erupsi Semeru. Ya kita tidak bisa kontrol. Siapa yang kemudian menyuruh Semeru untuk erupsi? Keluarlah harinya. Kita tidak bisa mengontrol. Apapun itu tidak bisa kita kontrol. Maka yang bisa kita kontrol, berita bahagianya sahabat sekalian, Bapak Ibu, apa? Apa yang terjadi, yang ada di dalam diri kita? Apa itu? Pikiran kita, perasaan kita, keyakinan kita, tingkah laku kita, dan emosi kita. Maka itulah yang bisa kita kontrol. Maka karena ini yang bisa wilayahnya ada di dalam diri kita, corona pun tidak bisa kita kontrol. Karena corona ini bentuknya virus, yang bisa kita kontrol, kita pakai masker, gitu ya. Jaga jarak, kemudian cuci tangan, jaga kerumunan, jangan hindari kerumunan yang banyak, dan sebagainya. Itu yang bisa kita kontrol. Maka berikutnya sahabat sekalian, di pembahasan kita supaya kita mengalami ketenangan batin, yang kita di sini, maka minimal ada 3 energi yang harus kita ambil. Yang pertama sahabat sekalian, energi sebagai manusia, karena kita manusia. Kemudian yang kedua adalah energi alam. Kemudian yang ketiga adalah energi Tuhan. Sempat barusan kita bahas tentang cinta Tuhan, cinta Allah kepada kita. Seperti guru kepada muridnya. Bukan dalam rangka memberi hukuman atau menaikkan level. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi ini adalah cinta Allah kepada kita. Supaya ketika kita lalai, ini menjadi evaluasi. Ketika kita sudah baik, ini menjadi naik level kita untuk ke derajat berikutnya. Kita bahas sebentar sahabat muda. Yang pertama, energi manusia. Energi manusia itu barusan kita bahas. Sesuatu yang di luar kita itu tidak bisa kita kontrol. Hujan, curah hujan tinggi tidak bisa kita kontrol. Maka yang kita bisa kontrol adalah kita memakai jas hujan. Itu kita kontrol. Kemudian ketika kita curah hujan tinggi, hujan, panas, alam semesta, itu tidak bisa kita kontrol.
Itu wilayah di luar kita. Yang kita kontrol adalah yang ada diri kita. Termasuk itulah energi manusia. Maka pikiran kita, apa yang kita pikir? Oh, paradigma kita rubah. Ini adalah kasih sayang Tuhan untuk kita supaya evaluasi diri. Perasaan kita, kemudian tingkah laku kita atau tindakan-tindakan kita, apa yang bisa kita lakukan untuk terus baik. Itu sahabat sekalian tentang energi manusia. Berpikirlah, berperasaanlah positif. Kemudian bertingkahlah, bertindakan untuk terus baik. Apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya supaya saya tetap sehat? Apa yang saya lakukan untuk orang lain supaya beliau-beliau ini terbantu? Ketika ada saudara kita yang terjadi bencana, apa yang bisa saya lakukan? Ketika kita membantu, walaupun nilainya tidak besar, 50.000 atau berapapun itu, seikhlas kita, semampu kita, ketika ini tersalur sahabat, sesungguhnya energi manusia itu tersalur kepada kita, energi baik. Saudara kita yang terbantu itu tersenyum. Dia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan, sungguh saudaraku yang lain itu mempedulikanku. Maka doa yang baik ini menjadi energi positif kepada kita. Kita yang tidak terdampak, energi positifnya terasa sekali. Sehingga kita menjadi semakin baik. Itu poin yang pertama. Nah, di poin energi manusia ini ada 4 yang akan kita bahas. Sebentar lagi kita akan bahas. 4 ini adalah yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga kita berdamai dengan kondisi ini. Gitu ya. Sobat muda, Radar Semeru TV, saat kita ada COVID-19 ini, muncul perasaan-perasaan, emosi kita ya sebagai manusia. Ini poin yang pertama yang barusan kita ngomong, energi manusia. Kemudian yang kedua, ketika kita yang ada di Lumajang khususnya ada erupsi Semeru, muncul sebagai manusia emosi-emosi juga. Nanti kalau ada apa-apa dengan Semeru gimana ya gitu. Jarak kita dengan Semeru ini hanya dekat sekali. Kita ke lereng Gunung Semeru sana itu di Curakoboan itu hanya jarak 39 kilo kalau pakai Google Map. Pasti muncul perasaan itu. Maka kita sebagai manusia minimal ada 4 pertanyaan yang menjadi pemberdayaan diri sehingga kita merasa positif. Energi kita sebagai manusia itu berdaya gitu ya. Yang pertama adalah kita bertanya dulu kepada diri kita, apa yang kita rasakan? Emosi apa yang muncul? Ketika tersebar COVID ini di Lumajang ada hampir 2.000 lebih, yang Allah takdirkan wafat hampir 200. Saudara kita wafat dampak dari COVID. Ada yang masih muda, kami punya teman rekan usia 37, Allah takdirkan wafat sebab COVID. Guru kami, ustadz kami, kiai kami, usia masih muda 47, seorang penghafal Quran, sama Allah takdirkan juga meninggal. Tidak hanya yang terdampak COVID ini menularnya dan kemudian berdampaknya tidak hanya kepada yang sudah memiliki sakit bawaan, namun ada yang masih muda pun sama Allah ditakdirkan wafat. Kemudian ketika kita ke Curakoboan, lahar dingin, kita datang ke sana kepada penduduk, kemudian kita rasakan gimana rasa khawatir mereka. Kita yang di Lumajang aja khawatir walaupun jaraknya 40 kilo, itu sudah khawatir kok ada apa-apa dengan Semeru. Kalau kata orang Jawa dulu itu Lumajang tuh luma-luma jadi ajang. Lek Semeru ono opo-opo ya buyar sak Lumajang ini. Maka kemudian kita sebagai manusia bertanya pada diri kita, apa yang muncul perasaan kita? Oh, takut, apalagi kira-kira? Khawatir, apalagi?
Oh ya, kadang takut mati. Aku lek mati kok ya apa gitu. Apalagi sahabat, apa yang muncul? Saya rasa kita sepakat. Hampir merata ketika kita hadir di saudara kita di Curah Koboan, di erupsi Semeru, kemudian Supit Urang dan sebagainya, daerah-daerah dialiri lahar dingin, adalah perasaan takut, perasaan khawatir. Dan yang paling besar adalah takut untuk mati. Dan kemudian ketika kita di rumah sakit bertemu saudara kita yang positif COVID. Kalau positif COVID-nya beliau bisa nerima, dia akan menikmati. Namun yang menjadi khawatir yang luar biasa adalah saudara kita yang menjadi tenaga kesehatan, bapak dokter sama para perawat. Gimana mereka bertemu dengan saudara kita yang positif COVID itu? Khawatirnya luar biasa. Rasa takutnya luar biasa. Mereka terdengar saudara mereka yang seprofesi, dokter banyak yang wafat, perawat banyak yang wafat disebabkan terpapar COVID. Yang muncul adalah kita tanya pada diri kita, apa ya emosi yang muncul di sini? Oh, takut, gitu ya. Kemudian khawatir. Terus ya apa engko lek aku wafat, anakku masih kecil, engko ya apa? Dan seterusnya. Itu poin yang pertama. Kita bertanya dulu, berdamai dengan perasaan kita. Apa yang muncul di rasa ini? Ketika ada bencana alam di Kalimantan Selatan banjir, loh bisa jadi di Lumajang juga ada. Apa yang muncul? Oh takut. Kemudian gempa, bisa jadi di sini. Apa ya, Sriwijaya Air, kita aja kalau sudah naik transportasi bis apa, semuanya pasti ada takdir-takdir yang sudah menunggu. Maka yang muncul adalah yang sering kali terjadi pada diri kita adalah rasa takut. Maka kemudian poin yang kedua, dengan adanya rasa takut itu, apakah takut COVID, terpapar COVID, adanya takut bencana, kemudian menyebabkan kita takut kalau nanti aku wafat gimana ya anak-anakku, gimana nanti saya menghadap Tuhan, dan seterusnya. Maka poin yang kedua yang membuat kita semakin berdaya adalah sobat muda bertanya, kira-kira dengan emosi yang muncul di dalam hati kita ini, perasaan kita ini, pesannya apa ya? Pesannya atau dengan kita takut adanya COVID ini, pesan apa yang muncul di dalam diri kita? Oh, pesannya adalah saya harus hati-hati. Oh, saya harus jaga jarak. Oh, saya harus pakai masker. Mirip anjuran pemerintah. Apalagi nih? Oh, ini kemarin ketika kami punya teman yang masih muda, usia sama seperti saya, 37 tahun, wafat. Bagi kita yang seusia 37 tahun, seusiaan kita, kemudian apa yang kita, pesan apa yang muncul? Oh iya, saya harus mempersiapkan diri saya. Bisa jadi saya akan juga menyusul dengan cepat. Maka apa yang saya lakukan? Saya harus sedekah. Saya harus bantu korban erupsi. Saya harus bantu korban banjir. Moga dengan kebaikan-kebaikan ini bisa menjadi sangu saya kalau suatu waktu takdir itu hadir kepada kita. Maka poin yang kedua sobat muda bertanya, pesan apa yang muncul yang itu ibrohnya buat kita. Ketika terjadi erupsi, ini pesannya apa ya erupsi? Oh ada nih perasaan takut. Takut apa nih? Oh iya takut ini, takut ini. Apa pesannya? Oh saya harus hati-hati, saya harus tetap tenang, saya harus persiapkan diri, saya harus perbaiki keimanan saya, dan seterusnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sahabat muda sekalian, kita bertanya, apa yang paling penting dan berharga di hidup kita? Sebenarnya pertanyaan yang kedua itu berhubungan dengan yang ketiga. Apa maksudnya? Ketika kita ngomong, oh yang penting adalah anak saya, keluarga saya, kehidupan saya sendiri atau diri saya, maka ketika kita bertanya tadi ibrohnya adalah apa pesannya, maka poin yang ketiga adalah oh anak saya, oh istri saya, oh kehidupan saya. Maka kemudian apa nih yang harus saya persiapkan untuk hal yang penting ini? Karena yang penting ini gimana anak saya ini saya tenangkan. Nih nak, bencana ini adalah rasa cinta Tuhan kepada kita untuk kita evaluasi diri. Kalau kita banyak salah, kalau kita memang baik, moga ini menjadi untuk naik level, naik tingkat menjadi hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang soleh. Itu bagus. Kita siapkan nih anak kita juga tenang. Nih ibrohnya apa nak dengan kejadian ini? Pesannya apa nih? Jadi kendalikan diri kita, bersahabat dengan perasaan yang muncul dalam diri kita. Maka poin yang keempat yang ini memberdayakan sobat muda sekalian. Hal kecil atau perubahan apa
yang itu membuat kita semakin maju. Dengan adanya rasa tadi, kemudian kita bertanya, oh apa ya ibronya rasa itu? Kemudian apa yang paling penting dalam hidup saya? Kemudian yang keempat adalah, apa perubahan kecil apa, tingkah laku kecil apa yang membuat saya semakin maju? Nah, bahasa kita sederhana, contoh nih. Bagi sahabat kita yang kita muncul nih rasa takut COVID gitu ya. Apa perasaannya? Oh takut. Yang kedua apa? Ibronya apa? Oh harus hati-hati. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian hindari kerumunan dan seterusnya. Kemudian apa yang paling penting? Yang paling penting adalah anak-anak saya, keluarga saya, kehidupan saya. Kemudian apa lagi nih? Oh ya, yang paling penting adalah saya harus mempersiapkan diri saya karena takdir ini belum tentu kapan hadir kepada saya, apalagi musim pandemi COVID ini. Maka poin yang keempat yang membuat hati kita semakin tenang, perubahan kecil apa yang membuat kita semakin maju. Oke. Setelah saya pakai masker dan sebagainya, saya ajak saudara saya pakai masker. Oke, saya ada rezeki nih, saya beli masker, saya bagiin. Oke, saya ada rezeki nih, saya bantu saudara saya. Oh, saya ada rezeki nih, saya bantu saudara saya yang kena erupsi. Saya ada rezeki nih, saya bantu. Kemudian kita sudah mulai menjaga munculnya erupsi, munculnya banjir, munculnya gempa dan sebagainya. Pasti ada sebuah hal yang tidak seimbang. Walaupun kemarin pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup, beliau mengatakan bahwasanya banjir ini karena curah hujan tinggi. Maka sahabat sekalian, curah hujan tinggi tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah yang masih wilayah kita sebagai manusia. Karena curah hujan tinggi itu sudah wilayah Tuhan, sudah wilayah Allah. Hujan itu darinya, panas darinya, udah itu di luar kontrol kita. Maka perlu kita evaluasi. Maka kemudian kata Walhi, lingkungan hidup adalah karena dampak perluasan tambang sama kelapa sawit sekian ribu hektar. Itu kata Walhi. Kata jaringan asosiasi tambang dari Kalimantan Selatan ngaku hampir 1,2 juta terjadi perluasan pembabatan hutan kemudian ini. Itu menjadi evaluasi kita. Maka itu yang masuk kontrol kita. Oke, saya harus menjaga apa yang tinggal lakukan. Oke, saya harus menjaga lingkungan saya sehingga seimbang. Saya buang sampah pada tempatnya. Masker yang tidak saya pakai ini kalau bisa saya bakar, saya buang di tempat sampah, kemudian nanti dibersihkan dan seterusnya. Maka tindakan-tindakan kecil apa yang harus kita lakukan supaya kita semakin maju. Itu sahabat sekalian, yang tentang bagaimana kita menjadi energi manusia ini semakin baik. Selain tadi kita respon kita, yang ini bisa kita kendalikan adalah respon. Kemudian pikiran kita, perasaan kita, kemudian tingkah laku kita. Ini yang bisa kita kendalikan. Dan kita 100% bisa mengendalikan ini. Maka kendalikan perasaan kita dengan 4 pertanyaan tadi. Perasaan apa yang muncul? Kemudian yang kedua, pesan apa ya dari perasaan ini? Kemudian ketiga, apa yang penting dalam hidup ini? Kemudian yang keempat, hal atau tingkah laku apa yang bisa kita lakukan supaya saya terus maju dan maju. Itu sobat muda sekalian. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya.